Jelang Pileg dan Pilpres tahun 2014 yang merupakan tahun politik, Ahmad Hussaini selaku Sekretaris Confederation of Asian Journalists berpesan agar para awak media tetap independen dan netral dalam pemberitaannya. 90 wartawan dari 10 negara se-ASEAN mengikuti pelatihan dan seminar jurnalistik di kota Palembang. Pelatihan yang mengambil tema Bringing ASEAN Closer to People Heart and Mind atau membawa ASEAN lebih dekat dengan hati dan pikiran ini membahas tentang organisasi media di ASEAN, keterlibatan penonton dengan media, dan konten yang boleh disampaikan untuk masyarakat yang mengundang langsung pembicara dari Missouri School of Journalism, Fritz Kropp. Pada pelatihan ini juga diberikan pelatihan mengenai tata cara pemberitaan berita pemilu. Pasalnya di tahun 2014 ini merupakan tahun politik bagi Indonesia yang akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ahmad Hussaini sebagai Sekretaris Confederation of ASEAN Journalists menjelaskan, media harus tetap berdiri independen dan tidak boleh ditunggangi pemilik media untuk kepentingan politik, sehingga media menjadi alat untuk memukul lawan politiknya. Sebagai media itu harus tetap menjaga cover both side, tidak jadi alat untuk memukul calon presiden yang lain. Independensi harus tetap dijaga. Makanya salah satu materi dari kita itu adalah juga bagaimana meliput pemilu supaya wartawan itu tidak menjadi kuda tunggangan dari kepentingan politik. Menurut Ahmad, keadaan media di Indonesia saat ini sedang dalam keprihatinan untuk menjadi media yang tetap kredibel dalam pemberitaan yang sesuai kode etiknya, yang cover both side atau berimbang dalam pemberitaannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardiansyah Nugraha melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan melakukan sosialisasi audit sumbangan dana kampanye pemilihan legislatif 9 April mendatang. Kegiatan yang dilakukan di Aula KPU Sumsel Jakabaring Palembang ini menghadirkan auditor BPK M. Yusuf John selaku pembicara utama. Puluhan perwakilan partai politik, caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Sumatera Selatan, dan caleg kabupaten kota dan kota ambil bagian dari sosialisasi pelaporan dana kampanye tahap kedua yang dimulai pada 2 Maret mendatang. Auditor BPK dari Ikatan Akuntan Indonesia M. Yusuf John mengatakan, meski pihaknya tidak memiliki Ikatan Akuntan Indonesia M. Yusuf John mengatakan, meski pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk menilai laporan tersebut, namun setidaknya mendorong laporan dana kampanye tepat waktu, tepat kualitas, dan prosedur. Untuk parpol memang tidak ada masalah, namun hingga kini masih ada 3 calon DPD yang tidak melaporkan dana kampanye sehingga terancam dicoret tetap membandel. Tidak ada sanksi karena sanksi itu baru nanti tanggal 2 Maret ya. Khusus untuk laporan awal dana kampanye, sanksinya adalah didiskualifikasi dari peserta pemilu. Khusus untuk laporan yang terakhir tanggal 24 April yang akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk diaudit yang ditunjuk oleh KPU, itu sanksinya adalah... Divisi Sosialisasi KPU Sumatera Selatan Ahmad Nafi mengatakan segera menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye usai pencoblosan yakni tanggal 24 April nanti. Pelaksanaan pelaporan ini kita sudah menyiapkan helpdesk ya, akan menyiapkan bantuan kepada peserta pemilu yang kurang memahami mengenai pelaporan dana kampanye ini, sehingga diharapkan lebih maksimal nantinya. Dari itu juga dari laporan-laporan yang disampaikan juga memang ada yang masih membutuhkan perbaikan. Ya. Parpol diharapkan melaporkan semua dana yang keluar dan masuk. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik melepas pemberangkatan distribusi surat suara untuk luar negeri. KPU memprioritaskan pengiriman surat suara ke luar negeri untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif bagi pemilih di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik secara simbolis mengirim surat suara ke luar negeri untuk pemilu 2014. Peluncuran dilakukan PT Glora Aksara Prata Erlangga Jakarta. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang ikut mencetak surat suara.
Husni mengatakan pengiriman surat suara ke luar negeri didahulukan karena perlu waktu yang lama untuk distribusi hingga sampai di Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN. Husni mengatakan surat suara yang dikirim mencapai 46 juta kertas suara. Menurutnya, sejumlah logistik pemilu sebenarnya sudah dikirim, namun baru dilakukan secara simbolis pada hari ini. Husni Kamil menambahkan ada beberapa negara yang menjadi prioritas KPU dalam pengiriman surat suara tersebut, yakni negara-negara di Afrika bagian selatan dan Amerika Latin. Surat suara yang dikirim itu sebenarnya sudah mulai dilakukan beberapa hari yang lalu dan simboliknya baru sekarang. Nah, ini yang paling penting sehingga nanti tidak ada pertanyaan bagaimana fasilitasi luar negeri, apakah menjadi prioritas atau tidak. Nah, kami memprioritaskan sejak awal untuk mencetak terlebih dahulu yang dalam luar negeri. Dari Jakarta, Rifan Alfidian melaporkan. KPU masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya petugas bus Transjakarta yang melakukan pencabulan terhadap penumpang bus Transjakarta akhirnya ditahan. Informasinya setelah yang satu ini.